Di episode kali ini, Movie Click akan membahas sequel film dari I Spit on Your Grave 3 2015, Vengeance is Mine, yang kembali dibintangi oleh Sarah Butler sebagai pemeran utama. Dan berbeda dari dua film sebelumnya, kali ini sequel film yang ketiga disutradarai oleh R.D. Brownston. Sebelum menonton, Movie Click sarankan agar kalian menonton review film sebelumnya, yaitu I Spit on Your Grave 1 2010. Video ada di beranda Movie Click. Plot film ini menceritakan kembali kehadiran bintang utama, yaitu Sarah Butler, yang kembali berperan menjadi Jennifer Hills. Namun, kali ini ia merubah identitasnya untuk menghilangkan trauma dan memulai hidup barunya. Jennifer pun mengubah namanya menjadi Angela. Dia juga bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan, dan ia juga rajin sekali mengikuti club counseling. Alih-alih ingin mencari teman dan gak ngerasa sendirian, Angela pun terjebak di situasi yang sulit, yang mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang mengerikan kembali. So, daripada berlama-lama, mari kita mulai filmnya. Film diawali dengan si cantik Jennifer yang sedang termenung, mengingat kejadian naas yang dulu pernah dia alami. Kini, Jennifer pun mengubah identitasnya menjadi Angela. Dia juga sudah tidak lagi menjadi seorang penulis, melainkan dia bekerja sebagai operator telepon. Dengan kejadian yang pernah dialami dulu, Angela pun merasa insecure terhadap orang di sekitarnya, bahkan rekan-rekan kerjaan sendiri. Lalu pada suatu sore, Angela sedang jogging. Ia diganggu oleh beberapa cecunguk dari kampung jengkol. Tiba-tiba, kepala pemuda itu ditembak Angela, tepat di jidatnya. GG sih ini. Ternyata itu hanya khayalan Angel saja. Karena semenjak ia mengalami kejadian di masa lalu, ia sering berhayal. Seiring waktu, Angela juga banyak menghabiskan waktu di sebuah club counseling, dan terlihat beberapa orang menyampaikan curhatannya secara mendalam. Diingat ya cuy, beberapa orang dari klub ini menjadi dasar dari film ini. Perhatikan. Oke, next. Pada lain kesempatan, Angel pun berbincang-bincang dengan salah satu ciwi yang agak rocker cuy dandanannya. Rocker ala-ala. Dan tampaknya mereka akan akrab. Di suatu malam, Angela yang sedang jalan sendiri kembali diganggu oleh cecunguk-cecunguk pasar itu cuy. Lalu, coba tebak siapa yang nolongin? Iya, dia si cewek rock and roll yang sebelumnya sempat ngajak ngobrol-ngobrol di klub konseling beberapa hari lalu. Angela pun semakin akrab dengannya. Sering pergi minum-minum bareng untuk membahas masalah-masalah orang yang mengikuti klub konseling itu. Singkat cerita, Angela dan si cewek rocker itu sedang memantau seorang lelaki yang menjadi ayah tiri dari seorang gadis yang bernama Casey, yang mengaku sering dilecehkan oleh ayahnya sendiri. Ya, Casey itu adalah salah satu anggota dari klub counseling mereka. Merasa geram, si cewek rocker itu mengajak Angel dengan mengenakan topeng ala-ala penjahat gang senggol. Laki-laki bernama Ron itu pun diulti pakai linggis. Waduh, ngeri sih. Si cewek rocker itu kayaknya gak suka melihat laki-laki yang melecehkan perempuan. Makanya Ron pun dihajar habis-habisan. Lalu, si cewek rocker pun itu mengancam apabila dia kembali melecehkan wanita lagi, dia akan mendapat ganjarannya. Whoops. Sakit juga nih si rocker. Di sini rocker ini diceritakan bernama Marla. Oke, film dilanjutkan ke Angel yang sedang menunggu Marla si rocker untuk ngopi-ngopi cantik di kafe. Tapi Marla si cewek rocker itu nggak nongol-nongol. Merasa ada yang aneh, Angel pun bergegas pergi ke perkumpulan klub konselingnya. Tetapi suasana begitu hening dan haru. Tabah ya nak, ini ujian. Sampai di sini Angel pun masih belum mengerti sebenarnya ada apa. Betapa syoknya dia. Ia mendapat kabar bahwa teman karibnya telah tewas. Lalu ada seorang polisi yang diutus untuk menggali informasi dari klub ini. Karena penasaran dan kesal, Angel pun bertanya kepada polisi itu perihal kematian temannya. Sambil minum kopi, polisi itu dan Angel saling berbagi informasi mengenai Marla si rocker itu.
Udah mati aja Neng, padahal baru bentar mainnya. Bayarannya dikit ya. Film ini memang agak lambat cuy, tidak seperti pendahulunya. Tapi kita dibuat penasaran dengan alur ceritanya. Oke, next. Ketika sedang membaca artikel bahwa orang yang diduga membunuh Marla itu dinyatakan tidak bersalah, Angel pun merasa kecewa dan marah. Dia mendatangkan polisi yang sudah dia jumpai sebelumnya untuk menanyakan why, kenapa? Dengan wajah kesalnya. Merasa tak dapat jawaban yang memuaskan, Angel pun pulang dan seketika dia marah. Kejadian itu membangkitkan kemarahan Angel. Ia bertujuan untuk membalaskan dendam temannya sendiri, dimulai dari ia mempersiapkan pisau yang diikat di pahanya. Jennifer is back. Ia bertujuan untuk melenyapkan laki-laki yang telah bebas tanpa tuduhan atas kasus kematian sahabatnya Marla. Oke, hari pembalasan telah tiba. Scene beralih ke Angela yang sedang berdandan ala Marla si rocker yang berada di sebuah klub malam. Ia tengah berusaha menarik perhatian seorang lelaki yang menjadi incarannya. Sialnya, laki-laki itu pun terkena tatapan manja Angela dan berusaha mengikutinya sampai ke sebuah tempat gelap. Angela pun dirayu dan Angela pun sudah memperingatkannya untuk menjauhinya. Tapi malah laki-laki itu memaksa Angela untuk ngemut permen kojeknya. Seketika Angela pun teringat akan kejadian di masa lalu saat ia dilecehkan. Saat Angela sedang mengemut lollipopnya, Angela pun mengambil pisau yang dia selipkan di pahanya. Dan tiba-tiba, boom! Dia memotong Mr. P laki-laki itu cuy, dan membelahnya menjadi dua. Anjir, ini sih parah. Dibelah cuy. Udah kayak sosis so nice aja tuh Mr. P. Ngilu sih parah. Nggak sampai di situ, Angela juga fatality korbannya cuy pakai linggis. Sampai hancur tuh mukanya. Flawless victory. Oke, scene berlanjut kembali ke klub counseling. Angela tampak geram mendengar cerita dari Cassie, gadis yang dulu pernah bercerita sering dilecehkan oleh ayahnya. Ya, ayahnya itu adalah Ron, yang beberapa hari lalu sudah dipukul babak belur oleh si Marla, si cewek rocker itu. Ron berjanji tidak akan melecehkan wanita lagi. Tetapi malam itu, Angela mendengar Cassie kembali dilecehkan dan Cassie sangat sedih dan frustasi. Sontak, Angela pun merasa kesal dan dendam kepada Ron. Pria itu harus dihentikan. Singkat cerita, Angela pun menyamar, berdandan layaknya gadis 17 tahun yang baru puber. Mencoba menghampiri tempat kerja Ron dan berpura-pura untuk mencari alamat. Ron pun yang seakan tertarik mencoba membantu Angela untuk mengarahkan ke tempat tujuannya. Setibanya di sebuah gudang yang menjadi alamat yang dituju, Ron pun ngesang parah, mencoba enak-enak sama si Angel. Tapi Ron pun dijebak dan ia disetrum dengan kejut lisik sampai pingsan. Hari penghakiman telah tiba kawan. Kemudian Ron pun terbangun dalam keadaan ia diikat di kursi dan dengan posisi tertelungkup, tanpa celana dalam cuy, alias bugil di bawah. Part ini agak sadis sih cuy. Kemudian Angel mengambil pipa besi yang dilumasi minyak, lalu ditancapkan ke black hole-nya si Ron cuy, alias bokongnya. Aduh, dia pun memohon untuk tidak dilakukan, tapi Angela tetap melakukannya. Please don't do anything you want. Please. Dirasa ini kurang dalam, Angela pun mengambil palu yang dia pinjam dari kuli bangunan dekat rumahnya. Jir, Thor aja ngeri ngeliat ini. Cium tangan tuh sama si Angel.
Ron is done. Kemudian film diarahkan kembali ke club counseling yang sekarang mulai dicurigai keterkaitan beberapa pembunuhan yang terjadi belakangan ini. Mr. Koza yang mana malam sebelumnya sangat kesal dengan apa yang diceritakan Casey, anak tirinya si Ron, dan sempat berkata seharusnya Ron itu dimasukkan pipa besi ke bokongnya sampai mati. Mr. Koza adalah salah satu member dari club counseling itu. Mengutip kata-kata itu, polisi pun jadi punya alibi untuk menahan Mr. Koza karena dia pernah berkata seperti itu sebelum malam Ron terbunuh. Alhasil, dia pun digiring ke kantor polisi untuk diinterogasi. Karena bukti tak cukup, dia pun lalu dibebaskan. Lalu Angela pun menghampiri Mr. Koza yang mempunyai trauma mendalam atas kematian anaknya yang melakukan bunuh diri atas pemerkosaan yang ia alami. Ditambah lagi, pelakunya dibebaskan begitu saja. Angela mencoba bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada anakmu. Lalu Mr. Koza pun bercerita, Angel pun seakan mengalami rasa sakit yang sama dengan putri Mr. Koza setelah ia mendengar ceritanya. Angela pun geram, ia merasa sedih, juga kesal. Angela akan mencari keadilan untuk putri Mr. Koza yang diketahui pelakunya dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Hari penghakiman telah tiba, kawan. Oke, selanjutnya film diarahkan ke Angela yang sedang membuntuti seorang laki-laki yang bernama Watson, pria yang terbebas dari tuduhan pemerkosaan anak Mr. Koza. Dia bertubuh gempal, kayak pemain Smackdown cuy. Mungkin dia temannya Kurt Angle, or Kane, atau Ricky sih, atau juga Big Show. Ya, apalah itu. Angela pun mengikuti lelaki itu sampai ke sebuah persimpangan yang gelap dan bersiap menyetrumnya dengan alat kejut listrik. Dan Angela ketahuan cuy. Malah balik Angela yang diserang. Adu gelut pun terjadi. Angela udah neken R1, R2 segitiga kotak atas bawah, masih kalah juga tuh sama si Watson. Ya iyalah, badan dia gede banget gitu bos. Lalu Watson pun berniat melecehkan Angela. Waduh, Angel niat mau ngebantai, tapi malah jadi dibantai nih mah. Tiba-tiba polisi datang dan mencoba menghentikannya. Tapi Watson mah GG, dia pikir dia punya ilmu rawa rontek kali. Jadi dia maju aja. Big. Ditembak gua kira kebal kali, ternyata mati juga lu Son. Mungkin Watson lupa, wapaknya gak kebawa. Jadi dia mati deh. Angela pun bingung dari mana polisi itu berasal. Tapi ya sudahlah, yang penting dia terselamatkan. Kemudian Angela pun diinterogasi kenapa dia bisa ada di tempat itu dan mengikuti Watson. Sang kepala polisi senior pun seolah-olah sudah tahu bahwa ini semua ulah Angela, dan ia juga tahu Angela itu adalah Jennifer Hills yang telah menghilang pada saat peristiwa di sebuah hutan kabin Mockingbird Trails. Dan tiba-tiba scene memperlihatkan Mr. Koza yang berdarah-darah dan berteriak dengan suara yang lantang bahwa dia sudah membunuh semuanya. Kemudian ia juga berusaha membunuh dirinya sendiri. Sampai di sini sih gue juga masih bingung cuy. Ia mengaku membunuh semuanya. Semua itu siapa? Kita cari tahu jawabannya. Angela yang masih dalam proses penyelidikan pun dibebaskan karena belum cukup bukti perihal semua kejadian ini. Angela pun meminta didampingi pengacara. Angela yang kesal gerak-geriknya pun dipantau, menjadi stres dan kembali lagi menjadi ganas. Angela pun mencoba melukai teman kerjanya sendiri yang ia jumpai di salah satu parkiran. Tak ketinggalan, Angela pun berpapasan oleh seorang cecunguk yang sering mengganggunya pada tiap malam dia lewat situ.
Yang mengejutkannya, Angela pun berusaha menawarkan enak-enak kepada cecunguk itu cuy. Awalnya cecunguk itu ragu, tapi dapat gratisan kapan lagi ya kan? Baru mau aja deket, Angela mau sabet doi pakai pisau cuy. Dan tiba-tiba pas Angela mau finishing si cecunguk itu, ada polisi yang emang sedari tadi buntutin dia. Pas mau ditusuk, damn, tiba-tiba scene berpindah. Angela yang lagi selimutan sedang berbicara kepada seorang perempuan. Angela pun memakai baju tahanan di sana. Dan ternyata dia sudah 2 tahun berada di dalam tahanan. So, film ini menceritakan kisah kelam Angela alias Jennifer Hills 2 tahun pasca dia sudah berada di dalam penjara. Kayak flashback gitu cuy. Masih belum berakhir. Di akhir film kita diperlihatkan Angela yang mengganti papan nama ruangan konselingnya dengan tulisan The Rapist atau pemerkosa. Dan tiba-tiba datang 2 orang perempuan yang berusaha membunuhnya. Angela pun melawan dengan jurus L1 atas kiri kanan bawah segitiga bawah atas. 2 orang yang membawa pisau dan mencoba menusuk Angela pun gagal. Angela pun berhasil merebut pisau dari salah satu wanita itu. Pada akhirnya, Angela pun menusuk mereka tanpa belas kasihan. Lalu, wanita yang menjadi konselingnya itu keluar dari ruangan. Betapa kagetnya ia melihat kejadian ini. Angela pun tanpa belas kasihan menusuk perempuan itu sampai tewas. Waduh, Jel, kesetanan apa sih lu? Tapi itu cuma khayalan dia doang. Kesel gue liatnya. Dan film pun selesai. Oke, memang sedikit lambat alur cerita dari film ini. Kalau dibandingkan dengan film pertamanya, jelas lebih epik yang pertama. Dari film ini kita belajar bahwa setiap perbuatan keji yang kita lakukan terhadap orang lain, maka suatu hari pasti akan mendapatkan balasan yang lebih keji. Because karma is real. So, berbuat baik aja cuy dan saling berbagi biar hidup kita berkah. Oke, sampai di sini dulu ya review film I Spit on Your Grave 3 2015. Vengeance is mine. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tungguin video selanjutnya dan jangan lupa nyalain loncengnya agar dapat notifikasi kalau Movie Click upload video baru ya. Oke, ciao.